Adapun amal ibadah yang disekutukan yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya tuan-tuan sekalian, arti amal tidak diterima Allah itu adalah begitu amal ibadah yang kita kerjakan itu dibawa oleh malaikat pencatat hafazah, dibawa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, Allah menolak amalan kita itu dengan perkataan Allah, aku tidak menerima amalan itu. Maka kalau Allah menolak amalan itu, berarti tidaklah ada ganjaran pada amalan itu, tak ada faedahnya dan tak ada manfaatnya tuan-tuan sekalian. Baik ibadah itu sembahyang, puasa, sedekah, zikir dan sebagainya, bila ditolak oleh Allah, maka tidak adalah faedah amalan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bitazkiyatis sarirah wa takhliyatiha 'anil riya'i was-sum'ah wa tahliyatiha bi ikhlasin niyyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu rabbul bariyah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mukhtassu bi khatamin nubuwah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sahibil akhlaqil mardiyah wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyatihi wa man tabi'a sunnatah, amma ba'du. Tuan-tuan para khalifah, para salikin, hadirin hadirat, serta para tetamu sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita masih dapat bertemu, bertatap muka di majlis pengajian hikam ini. Dan semoga senantiasalah kita ini tuan-tuan sekalian dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita ucapkan dan kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikut-pengikut beliau. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat Rasulullah di hari kemudian nanti. Amin ya rabbal alamin. Al-hikmatus salisah ba'dal mi'atain min al-hikamil ataiyah. Qala al-imam al-arif billah Ahmad ibnu Athaillah as-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrari. Maka pada hikmah yang ke-203 dari Al-Hikam Al-Ataiyah telah berkata pengarang Imam Ahmad ibnu Athaillah as-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrari. Kata beliau, kama la yuhibbul amal al-mushtarak la yuhibbul qalbal mushtarak. Al-amalul mushtarak la yaqbaluh wal qalbul mushtarak la yuqbilu alaih.
Sebagaimana Allah tidak menyukai akan suatu amal yang disekutukan, Dia Allah tidak menyukai pula hati yang disekutukan. Amal ibadah yang disekutukan itu tidak diterima oleh Allah, dan hati yang disekutukan itu tidak berhadap atas Allah. Itulah dia tuan-tuan sekalian terjemahan hikmah yang ke-203 ini. Jadi hikmah ini membicarakan tentang dua hal. Yang pertama adalah al-amalul mushtarak, amal yang disekutukan. Yang kedua adalah al-qalbul mushtarak, hati yang disekutukan. Ammal amalul mushtarak alladzi la yakbaluhu Allah. Adapun amal ibadah yang disekutukan yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya tuan-tuan sekalian, arti amal tidak diterima Allah itu adalah begitu amal ibadah yang kita kerjakan itu dibawa oleh malaikat pencatat hafazah, dibawa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, Allah menolak amalan kita itu dengan perkataan Allah, aku tidak menerima amalan ini. Maka kalau Allah menolak amalan itu, berarti tidaklah ada ganjaran pada amalan itu, tak ada faedahnya dan tak ada manfaatnya tuan-tuan sekalian. Baik ibadah itu sembahyang, puasa, sedekah, zikir dan sebagainya, bila ditolak oleh Allah, maka tidak adalah faedah amalan itu, amal ibadah itu. Seperti kita buat satu permohonan, kita serahkan kepada seseorang, ketika sampai kepada seorang itu, orang itu berkata atau menolak penyerahan itu. Kenapa? Karena permohonan yang kita serahkan itu tidak sesuai dengan kehendaknya, maka ditolak permohonan itu tuan-tuan sekalian. Maka amal ibadah yang disekutukan, yang tidak diterima oleh Allah itu, yang ada masuk padanya itu 3 penyakit tuan-tuan sekalian. Kalau ada 3 penyakit ini dalam amal-amalan yang kita kerjakan itu, maka ditolaklah amal kita tuan-tuan sekalian. Yang pertama, imma riyaun, ada kalanya riya. Selalu kita mendengar kalimat riya ini. Apakah riya itu? Iradatu ghairillahi ta'ala bil amali. Artinya menghendaki selain Allah dengan amal ibadah itu. Kita nih menghendaki dalam beramal itu selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau demikian cara kita beramal, sudah pasti Allah tidak akan menerima amal ibadah kita itu. Karena Allah tahu, maha tahu Allah kepada kita, adakah kita ini beramal karena Allah, atau kita beramal karena fulan bin fulan, atau ada percampuran dalam amal ibadah yang kita kerjakan itu. Seseorang itu bersedekah atas 2 dorongan kemungkinannya. Yang pertama, mungkin dia menjunjung tinggi perintah Allah, bersedekahlah dia. Dorongan kedua, dia bersedekah untuk mendapat pujian orang lain terhadap dirinya itu. Jadi tuan-tuan sekalian, kalau kita ibadah kepada Allah dan kita ingin pujian orang lain, itu namanya al-amalul mushtarak, amal yang disekutukan. Kita sembahyang karena Allah, tapi kita sembahyang juga karena faktor-faktor lain, itu disebut amal yang disekutukan. Dan amal yang disekutukan itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. La yaqbalullah, Allah tidak akan menerima amal ibadah seperti itu. Yaqulullahu ta'ala,
Allah berfirman dalam satu hadis qudsi, kata Allah, "Man 'amila 'amalan asyraka ma'i fihi ghairi fahuwa lilladzi asyraka wa ana minhu bari'un." Barang siapa beramal suatu amal yang dia menyekutukan besertaku pada amalan itu yang lain, kata Allah, maka amalan itu untuk orang yang dia sekutukan, dan aku berlepas dari yang demikian itu, tuan-tuan sekalian. Jadi Allah ini dia tidak mau diduakan. Allah ini punya sifat cemburu, tuan-tuan sekalian. Kata Allah, kalau engkau beramal karenaku dan engkau beramal karena si fulan bin fulan itu, bawa saja amalan engkau itu kepada fulan bin fulan itu, kata Allah, dan aku berlepas terhadap yang demikian, wa ana bari minhu. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah dalam surah Nisa, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an, dan beribadalah hanya kepada Allah dan janganlah engkau menyekutukannya dengan apapun. Maka ayat ini perintah untuk ibadah dan tidak menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak boleh kita menduakan Allah. Menurut ulama sufi, tuan-tuan sekalian, seseorang yang menjunjung perintah Allah, dia sembahyang, kemudian dia mengharapkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala, ini namanya bercampur, kata mereka. Kata ulama sufi, itu pun dikatakan tidak ikhlas. Kita ibadah kepada Allah masa yang sama kita mengharapkan surga, mereka katakan ini juga dikatakan tidak ikhlas. Kenapa? Karena ada tujuan lain selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan saja Allah, tapi ada tujuan lain. Maka mereka katakan ini dikatakan tidak ikhlas. Ikhlas itu kan artinya murni. Kalau dia bercampur, tidaklah sesuatu itu murni. Dan Allah tidak suka sesuatu yang tidak murni itu, tuan-tuan sekalian. Wa yaqulullahu ta'ala, dan Allah berfirman pula, yauma yujazil ibada bi'amalihim, pada hari dia balas hamba-hambanya dengan amal mereka. Yaqulullahu azza wa jalla idza jazan nasa bi'amalihim. Jadi tuan-tuan sekalian, ini di akhirat, ya, ini di akhirat. Kata Allah, izhabu ilal ladzina kuntum tura'unahum bi'amalikum fid dunya fanzuru hal tajiduna indahum jaza. Kata Allah, wahai manusia yang mereka menyekutukan amal ibadahnya itu, pergilah kalian kepada orang-orang yang kalian perlihatkan ibadah itu kepada mereka ketika di dunia. Kata Allah, tengoklah, adakah kalian dapati di sisi mereka itu balasan jaza. Ini perkataan Allah di akhirat. Allah yang berkata demikian, tuan-tuan sekalian. Allah menyuruh kita, memerintahkan kepada kita untuk mengambil balasan kepada orang-orang yang kita tunjukkan ketika ibadah di dunia dulu. Kita ibadah, lalu kita ingin pujian fulan bin fulan, kata Allah, ambillah balasan ganjaran padanya. Jawaban tentu tidak ada. Orang yang kita minta, yang kita harapkan pujian itu belum tentu lagi keadaannya, apatah lagi kita datang kepadanya untuk minta ganjaran balasan. Tak mungkin, tuan-tuan sekalian. Maka kata Allah, jangan datang ke sini, ambil saja di sana, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-tuan sekalian, ria itu dia bukan hanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah yang ada rianya bukan hanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan lebih dari itu, akan mendapat siksa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salasatun awwalu man tus'iru bihim jahannam.
fadzakara al-qari'a li ghairillah wa syuja'a alladhi yuqatil li ghairillah wal ghaniyya alladhi yatasaddaqu li ghairillah. Ini hadis Rasulullah menceritakannya. Nanti di akhirat itu ada 3 kelompok yang mereka semua dimasukkan ke dalam neraka. Dalam hadis itu disebutkan yang pertama adalah seorang yang alim, yang qari. Maka dihadapkan kepada Allah, ditanya kepada dia, apa yang telah engkau perbuat dengan nikmat-nikmat yang telah kuberikan kepadamu? Ditanya kepada seorang yang alim, yang qari tadi, tuan-tuan sekalian. Yang qari tadi menjawab, aku telah belajar dan kuajarkan ilmu itu ya Allah karena engkau. Kata Allah, engkau berbohong. Engkau mengajar bukan karena aku, supaya engkau dikatakan orang yang alim, supaya dikatakan engkau orang yang bagus suaranya. Masukkan dia ke dalam neraka. Padahal itu orang alim, tuan-tuan sekalian, yang mengajar kemana-mana. Golongan yang kedua, seorang yang mujahid, dihadapkan kepada Allah. Allah bertanya kepadanya, apakah engkau kemanakan nikmat-nikmat yang telah kuberikan kepadamu? Dijawabnya, aku telah berjuang di jalan Allah karenamu ya Allah. Kata Allah, engkau berbohong. Engkau berjuang bukan karenaku, tapi engkau berjuang supaya dikatakan engkau seorang pejuang, sebagai ahli perang dan lain-lainnya. Masukkan dia ke dalam neraka. Yang terakhir, wal ghaniyal ladzi yatasaddaqu li ghairillah. Orang yang kaya bersedekah dia bukan karena Allah. Dihadapkan dia ke dalam Allah, ditanya oleh Allah, engkau kemanakan saja nikmat-nikmat yang telah kuberikan kepadamu? Orang tadi menjawab, telah kusedekahkan di jalanmu ya Allah. Engkau berbohong, kata Allah. Tidak demikian, tapi engkau bersedekah supaya engkau dikatakan orang yang dermawan selama di dunia itu. Semuanya dimasukkan ke dalam neraka, tuan-tuan sekalian. Kenapa? Karena amalan ini bercampur. Allah tidak suka amal itu disekutukan. Itulah dimaksud dengan al-amalul mushtarak. Itu yang pertama, tuan-tuan sekalian. Yang kedua, amal ibadah yang disekutukan, yang tidak diterima oleh Allah selain riya tadi. Yang kedua, tasannu. Apakah tasannu itu? At-tasannu'u huwa tahsinul amali li'il khalqi. Itulah tasannu. Apa dia tasannu ni? Orang ini beramal karena Allah. Beramal dia memang karena Allah. Tetapi kalau ada orang diperbaikinya amal-amalan, dibagusnya amal-amalnya itu, diperhiasinya, dicantikkannya amalnya itu. Contoh, tuan-tuan sekalian, dia sembahyang. Kalau dia sembahyang tak ada orang, biasa-biasa saja. Tapi kalau dia sembahyang atau begitu ada orang, berubah cara sembahyangnya, berubah gerakannya, berubah suaranya, bahkan berubah pula waktunya. Kalau sembahyang sendiri 5 menit, sembahyang ada orang 10 menit. Ini memang agak ringan dia, tuan. Tasannu ini ringan dia. Ada orang, tak ada orang dia sembahyang. Ada orang, kalau ada orang dia baru sembahyang, tak ada orang dia tak sembahyang. Yang agak ringan tuh ada orang dia sembahyang, tak ada orang dia pun sembahyang. Bedanya kalau ada orang dipanjangkan dia sembahyang tuh. Itu namanya tasannu. Allah tuh tak goma begitu. Itu nak belajar gitu. Terkadang kita sembahyang dengan orang-orang besar, pejabat dan lain-lainnya. Kita akan merubah sikap kita, gerakan kita supaya dipandang kita seorang yang khusyuk dalam sembahyang kita itu. Heran dong, sebelah kita biasanya copek lama pula.
Yang ketiga, tuan-tuan sekalian, wa imma ujubun, ujub. Apakah ujub itu? Huwa ru'yatun nafsi. Apa dia? Melihat dirinya. Wa isnadul amali ilaiha, menyandarkan perbuatan kepada dirinya. Wa ru'yatul maziyati laha, melihat kelebihan dirinya. Itulah namanya ujub tadi. Selalu kita mendengar ujub itu. Orang ini beramal semata-mata karena Allah, tak ada rianya. Beramal karena Allah dan tidak ada rianya. Ada orang, tak ada orang, bagus sembahyangnya itu. Tetapi tuan-tuan, dia menyandarkan dirinya itu kepada dirinya. Dia bisa sembahyang, dia bisa menuntut ilmu dan sebagainya, dia sandarkan kepada dirinya. Dia lupa bahwa dia bisa demikian adalah karena anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena kita. Ada dikisahkan, dan saya mendengar ada seorang khatib di sini menceritakan kisah itu. Tuan-tuan sekalian, Rasulullah mengisahkan tentang itu, bahwa dulu di zaman Bani Israel ada seorang abid, seorang hamba beribadah lebih kurang lamanya 500 tahun lamanya, dan dia beribadah di atas bukit, dan Allah berikan kepadanya ada air yang mengalir, kemudian buah delima. Dengan air dan buah delima itulah dia bisa bertahan hidup, tuan-tuan sekalian. Di penghujung hayatnya dia berdoa kepada Allah, ya Allah, matikanlah aku kelak dalam keadaan sujud kepadamu. Allah kabulkan doanya itu, matilah dia. Diceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibawalah dia. Allah bertanya kepada dia, Allah perintahkan kepada malaikat, yang kemudian Allah bertanya kepada hamba tadi, dibawa ke hadapan Allah. Kemudian kata Allah, wahai malaikat, bawa dia, hamba ini, ke surga awalnya. Tapi akhirnya tuan-tuan sekalian, ketika Allah bertanya kepada dia, masukkan dia, hambaku ini, ke dalam surgaku. Bawa dia, bawalah hambaku ini ke dalam surgaku dengan rahmatku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata si hamba, wahai Tuhanku, masukkanlah aku dengan amalku. Kata Allah lagi, sehingga 3 kali, wahai malaikat, masukkan hambaku ini ke dalam surgaku karena rahmatku. Si hamba berkata, ya Allah, masukkanlah aku dalam surgamu dengan amalku. Itu tuan-tuan sekalian ada dikisahkan sebagai pendapat diseret dia ke dalam neraka. Yang pada akhirnya Allah bertanya kepada dia dan diperintahkan untuk ditimbang amal ibadah. Coba timbang amal ibadahnya itu selama 500 tahun itu. Maka ditimbanglah amal ibadahnya dengan matanya saja, tuan-tuan sekalian. Maka setara timbangan itu. Mata saja anugerah karunia Allah berikan kepada kita seimbang dengan ibadah 500 tahun lagi. Belum yang lain-lainnya. Allah tanya kepada dia, engkau sudah beribadah 500 tahun lamanya karena siapa? Hamba menjawab, karena engkau ya Allah. Selama engkau beribadah itu ada air mengalir, itu dari siapa? Dari engkau ya Allah. Ada buah-buahnya kutumbuhkan, dari siapa? Dari engkau ya Allah. Engkau bisa bernapas hidup karena siapa? Karena engkau ya Allah. Baru insaf sadar dia. Kita ini tuan-tuan sekalian, janganlah sekali-kali kita menyandarkan amal perbuatan kita itu kepada diri kita, kelebihan yang kita miliki. Amal ibadah yang bisa kita tegakkan itu semata-mata karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah, fala tuzakku anfusakum huwa a'lam biman ittaqa. Jangan kamu anggap bersih dirimu itu, jangan kamu anggap hebat dirimu itu. Ai la ta'taqidu annaha barah. Jangan kamu i'tikadkan bahwa diri kamu itu baik. Misalnya tuan-tuan sekalian, kita bersedekah. Kadang-kadang timbul dalam hati kita tuh, sebaik kita menyerahkan harta sedekah kita tuh, kita merasa baik dari orang lain. Itu tidak boleh. Hati itulah yang nak kita bolo. Nabi Isa alaihissalam dikisahkan
mencari orang-orang jahat untuk diobati penyakit jahatnya itu. Sementara Nabi Yahya diceritakan mencari orang-orang soleh untuk diobati penyakitnya itu. Orang bertanya, wahai Nabi, adakah orang soleh ini penyakit? Aduh, apa dia? Merasa diri lebih mulia. Kalau kita merasa diri kita lebih mulia, ini penyakit yang paling berbahaya. Tuan-tuan sekalian, kita berikan satu ilustrasi, analogi, permisalan. Dulu ada seorang hamba, dia berbuat berbagai macam kejahatan. Dia berzina, dia main judi, dia minum arak, dan perbuatan-perbuatan jahat yang lainnya. Dia digoda oleh iblis laknatullah. Mudah sekali iblis itu menggodanya. Besok minumlah, dia pun minum. Begitu mudah iblis menggoda dirinya, dia pun berbuat perkara-perkara yang tidak dibenarkan itu. Setelah sekian tahun lamanya, Allah berikan hidayah kepadanya. Bertobatlah dia. Setelah mendapat hidayah, maka dia tinggalkan amalan pekerjaan-pekerjaan yang buruk-buruk itu. Iblis yang menggoda tadi datang lagi, tuan-tuan sekalian. Maka iblis yang datang itu cara menggoda bukan seperti dulu lagi, minumlah arak. Dia tidak mau lagi. Kenapa? Karena dia sudah bertobat. Berzinalah, maka dia tidak akan mau berbuat demikian karena dia sudah insaf. Maka berbisiklah iblis itu kepada orang yang sudah bertobat, tobatnya sudah berpuluh tahun. Berkatalah dia, alam tara kaifa asbahtan an. Kata iblis kepada hamba yang soleh tadi, yang dulunya berbuat jahat, sekarang sudah menjadi soleh dia. Berkata iblis, alam tara kaifa asbahtan an. Apakah engkau tidak menengok keadaan engkau sekarang ini? Ku tengok engkau ni soleh sudah. Sikit lagi engkau jadi wali. Kata iblis. Iblis tidak akan menggoda, minumlah, berjudi, tidak lagi begitu. Dikatakannya, engkau ni udah seperti, engkau ni orang yang soleh. Kalau si hamba tadi, tuan-tuan, setuju dengan bisikan iblis, tahu dia, yakinlah dia bahwa dia orang yang soleh, yang mulia, yang baik, sesungguhnya dia telah jatuh ke dalam satu jurang lebih dalam dari jurang yang dulu itu. Jadi dosa dia minum arak itu tak seberapa dibandingkan dia merasa dirinya bersih. Ya, ini bukan berarti memberikan angin kepada minum arak. Bukan begitu. Minum arak itu berdosa juga dia. Tapi lebih parah orang yang menganggap dirinya bersih, tuan-tuan sekalian. Maka pantaslah Allah berfirman, fala tuzakku anfusakum wa a'lam biman ittaqa. Ini pula lah yang dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, "Lau lam tuznibu la khasyitu alaikum ma huwa akbar min zalik al-ujub wal-ujub." Andai kata kalian tidak berbuat dosa, kata Allah, andai kata kita ni tuan-tuan tidak berbuat dosa, aku khawatir, aku takut kepada kalian jatuh kepada yang lebih besar dosanya itu lagi. Kata Rasulullah, ujub itulah tuan-tuan sekalian. Saya rasa kita ini berdosa semuanya. Tak ada yang tak berdosa dah. Ya, ini sebagai gambaran tuan-tuan sekalian. Andai kata kalian tidak berbuat dosa, aku sangat takut, sangat khawatir kalian akan jatuh ke dalam dosa yang lebih besar lagi. Apa dia? Ujub, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qila li Aisyah radhiyallahu anha, maka ditanya orang kepada Aisyah, mata yakunur rajulu musian, kapankah seseorang itu dikatakan jahat? Kapankah seseorang itu dikatakan jahat? Qalat, Aisyah berkata, menjawab, idza dhanna annahu muhsin, bila dia sudah menyangka, menganggap dirinya itu adalah seorang yang baik. Nah, itulah orang jahat, tuan-tuan sekalian. Orang yang menyangka,
yang menganggap dirinya itu baik, itulah yang jahat sebenarnya. Jadi tuan-tuan sekalian, ar-riya'u qadihun fi qasdil amal, wa tasannu'u wal 'ujbu qadihani fi kamalih. Riya itu merusak, mencederai pokok amal. 100% amal kita, tuan-tuan sekalian, ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan tasannu dan ujub mencederai pada kesempurnaan amal ibadah kita itu, artinya lebih ringan dia. Ujub tidak menghilangkan semua amal, tapi dia mengurangi, tuan-tuan sekalian. Kata Imam Al-Ghazali, menghilangkan lipat ganda sebuah amal itu. Kalau ada orang beramal dilipat gandakan, kalau dia ada ujubnya tidak digandakan, tuan-tuan sekalian. Jadi oleh karena itu Allah tidak menyukai amalan yang disekutukan itu, tuan-tuan sekalian. Yang kedua, wa ammal qalbul mushtarak alladhi la yuqbilu alaih. Yang pertama tadi adalah al-amal musytarak, amal yang disekutukan. Yang kedua, al-qalbul mushtarak alladzi la yuqbilu alaih, hati yang disekutukan yang tidak berhadap atas Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana hati itu? Hati yang bersekutu itu, tuan-tuan sekalian, yang tidak berhadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas Allah Subhanahu wa ta'ala. Huwa alladhi yadkhuluhu hubbud dunya was-sukun ila ghairillah wal i'timad ala ghairihi ta'ala. Itulah hati yang masuk padanya hubbud dunya. Hati yang dikatakan disekutukan itu adalah hati yang pada hati itu ada cinta kepada dunia. Cinta pada dunia ini boleh, tuan, asalkan membawa kepada kebahagiaan di akhirat. Boleh kita ini mencintai harta, asalkan harta itu membawa kita bahagia di akhirat. Yang dilarang itu adalah cinta dunia, cinta harta, yang mana kedua itu menyulitkan kita di akhirat. Itu tidak boleh. Sedangkan hati yang disekutukan itu adalah hati yang adanya cinta terhadap dunia. Jadi apabila hati ini mencintai dunia, maka otomatis hati kita berhadap kepada dunia, tidak berhadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dunia saja dipikirkan. Kenapa? Karena dia mencintai dunia itu. Oleh karena itu, orang yang cinta dunia itu, sembahyangnya tidak akan bisa khusyuk. Tuan-tuan sekalian, bagaimanapun caranya, orang yang mencintai dunia tidak akan bisalah dia itu khusyuk dalam sembahyangnya itu. Kenapa? Karena hatinya berhadap kepada dunia. Sedangkan khusyuk itu adalah buah dari zuhud, tidak menginginkan dunia. Kalau kita batasi dunia, akan timbullah yang namanya zuhud itu. Jadi khusyuk itu tidak bisa dipelajari dia. Kemanapun tuan pergi belajar tentang metode supaya sembahyang khusyuk, metode apapun diajarkan oleh seorang guru, kalau kita mencintai dunia, tak akan bisa, tuan-tuan sekalian. Tak bisa dia. Sehebat apapun cara kita belajar supaya sembahyang khusyuk, tak akan khusyuk kita sembahyang kalau hati kita lokek pada dunia itu. Khusyuk itu adalah buah, sedangkan batangnya itu adalah zuhud. Bila kita zuhud, insya Allah otomatis dapatlah khusyuk dalam sembahyang itu. Pada pertemuan sebelumnya kita ada sebutkan tentang wara' dan zuhud. Wara' itu meninggalkan yang syubhat, mana yang halal, mana yang haram, itu diperhatikannya betul-betul. Bahkan yang makruh pun ditinggalkannya. Sedangkan orang zuhud nih, orang zuhud melebihi orang yang wara'. Orang wara' belum tentu zuhud, zuhud pasti wara'.
Di mana kelebihan orang zuhud ini? Orang zuhud jangankan yang haram, yang halal pun ditinggalkannya. Orang yang zuhud mampu meninggalkan yang halal kalau yang halal itu menjauhkan dirinya hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan sekalian, selama hati kita ini kita sekutukan dengan hubbud dunia, maka hati kita akan berhadap kepada dunia dan Allah tidak menyukai itu. Yang kedua, wasukun ila ghairillah, artinya tentram kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mestinya hati ini tentramnya kepada Allah, bukan kepada selain Allah. Allazina amanu wa tatma'in qulubuhum bizikrillah. Orang beriman itu hatinya tentramnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau hati kita itu tentramnya kepada pangkat, maka pangkat itu sajalah yang dipikirkannya. Kalau hati kita tentram kepada jabatan, jabatan itu saja akan yang dikejar dan dipikirkannya. Tuan-tuan sekalian, hati kita kepada keluarga kita lah ingatan-ingatan kita itu. Kalau sudah demikian tuan-tuan sekalian, tentramnya hati kita kepada keluarga, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah wal-i'timad ala ghairihi ta'ala, dan berpegang bersandar atas selain Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia tidak merasa kuat hanya dengan Allah. Dia merasa kuat bersandar kepada backingnya, bukan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang begitu tuan-tuan sekalian, dengan kekuatan hartanya, kekuatan orang, dia campakkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh yang demikian, dapatlah kita simpulkan, hati yang disekutukan itu tidak akan berhadap kepada Allah. Bila hati tidak berhadap kepada Allah, maka dia akan sulit untuk ikhlas tuan-tuan sekalian. Jadi inilah syarah hikmah yang ke-203 ini, bahwa Allah tidak suka amal yang disekutukan dan tidak suka pula hati yang disekutukan. Amal yang disekutukan itu tidak diterima oleh Allah, dan hati yang disekutukan itu tidak akan berhadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan sekalian, sedikit demi sedikit kita belajar, kita melatih diri kita senantiasa berhadap kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dalam ibadah-ibadah yang kita tegakkan itu hanya semata-mata karena Allah. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma walhiqna bis salihin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqan ba'di tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.